Terima kasih pimpinan. Selamat siang Kementerian PKP, Pak Oh ya, Menteri. sebentar. Lanjut Bu Iren. Ya, oke, terima kasih pimpinan. Baik, silakan dilanjut Bu Iren. Ya, oke, terima kasih pimpinan. Pak Menteri PKP yang saya hormati, saya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah hari ini rapatnya temanya adalah mengenai anggaran pasca efisiensi. Kami tentu sangat sepakat terkait dengan semangat efisiensi ini, tetapi saya hanya ingin memastikan bahwa Kementerian PKP akan terus dan tetap memberikan anggaran yang terkait dengan dana hunian tetap. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan anggaran Huntap ini untuk Roa, Ternate yang terdampak banjir dan longsor. Jadi Pak Menteri, kami hanya ingin mengingatkan bahwa penganggaran untuk Huntap itu sifatnya sangat perlu dan urgent, dalam artian bahwa wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, khususnya wilayah-wilayah 3T, itu sangat rawan dengan bencana. Sehingga adanya penganggaran untuk Huntap ini pastinya itu untuk membantu. Kita bukan berharap bencana itu datang, tetapi kalau ada bencana, tolong dipastikan bahwa anggaran itu tersedia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini banyak sekali dibahas oleh teman-teman mengenai BSPS pastinya. Tadi saya agak ngiri juga mendengar yang disampaikan oleh Mas Jatmiko mengenai BSPS yang bukan dari kementerian yang diterima oleh masyarakat di Bekasi itu sampai 40 juta per rumah. Ini seringkali saya sampaikan di periode yang lalu Pak Menteri. Dan di awal periode Pak Menteri ini saya juga sudah sampaikan. Kami di Maluku Utara itu hanya dapat 20 juta per rumah. Sementara Maluku Utara adalah provinsi dengan tingkat kemahalan yang sangat tinggi. Provinsi sebelah tetangga, Papua Pegunungan, itu bisa sampai 35 juta. Jadi saya mohon pada periode Pak Menteri ini bisa ditingkatkan. Bahwa kami di Maluku Utara juga mendapatkan dana stimulan untuk membangun rumah-rumah kami itu lebih tinggi lah Pak dari wilayah Jawa. Karena wilayah kami kepulauan, 10 kabupaten kota, lautnya ombaknya besar-besar, tentu jangan disamakan dengan yang distribusi barangnya itu daratan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Pak, saya berharap sekali Pak bahwa MOU yang Kementerian PKP dengan TNI dan Polri tanda tangani terkait dengan penyediaan rumah layak bagi anggota TNI dan Polri itu syaratnya bisa kami dapatkan juga. Karena kenapa? Karena saya rasa tidak hanya di Maluku Utara, tetapi banyak wilayah di Indonesia bahwa hunian untuk teman-teman TNI dan Polri itu sudah tidak layak. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengusulkan untuk hunian Kapolres Polres di Halmahera Barat yang usianya itu sudah 25 tahun lebih Pak. Itu hujan sebentar aja banjir 1 mata kaki. Hujan lebih dari seminggu banjirnya luar biasa masuk sampai rumah. Bayangkan Pak bagaimana anggota-anggota Polri itu bisa bekerja dengan baik kalau di rumahnya dia tahu bahwa istri dan anaknya kebanjiran. Jadi kami mohon MOU yang sudah ditandatangani kami bisa tahu secara detail bagaimana sehingga kami tahu pasti kriteria yang bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa. Tidak saja untuk hunian, tetapi kami juga berharap Kementerian PKP juga bisa melihat kantor-kantor TNI dan polisi karena banyak sekali yang sudah tidak layak Pak. Dignity-nya tuh nggak ada Pak kalau kantornya tuh rusak. Jadi tolong ini diperhatikan sekali. Dan yang terakhir Pak Menteri saya baru dapat bahan itu jam 10 tadi dari Mbak Nina. Sesuai perjanjian kita bahan diterima oleh anggota itu 2 hari sebelum rapat. Jadi itu sekedar reminder. Terima kasih sekali waktunya pimpinan. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Iren. Selanjutnya Bu Novita. Bersiap-siap Pak Sapyudin. Terima kasih pimpinan. Ayo Pak, monggo kita bicara terbuka. Ya, jadi ini saya baca datanya, tolong nanti pas rapat diumumkan aja di mana ya. Jadi kalau DPR mau tahu siapa yang ngusulin di mana, buka aja.
Kita kan sepakat semuanya terbuka. Ya. Jadi ini per hari ini Pak Ketua sudah 176 usul buat rusun. Di luar yang saya terima barusan sama Pak Ketua, Pak Ridwan, berarti mungkin 5 atau 6. Jadi Kita pasti juga udah, punya Pak Menteri. ya. Jadi ini Pak ya, kita kan mau open Ini ya, terbuka ya. sesuatu ini. Jadi supaya jadi jelas Pak, semuanya jelas Pak. Kemudian tadi Pak Sujatmiko, hunian, apa nih tulisannya kok nggak bagus nih, Pak Berimbang, Pak Sujatmiko mana ya Pak Sujatmiko? Jalan bunyi. Ya, ini lagi berproses dan kita buat target Pak. Dan target saya ya semuanya Pak. Saya datang dengan Mendagri, ini lagi berproses dan akhir Juni bisa berjalan. Kemudian Ibu Iren tadi udah ketemu saya di luar. Saya setuju, saya pernah berapa kali ke Maluku Utara. Kalau memang sepakat Pak, ayo naikin Maluku Utara. Naikin juga daerah-daerah terluar, ayo. Walaupun itu konsekuensinya jadi jumlah BSPSP akan turun. Ayo, sama-sama disepakatin. Misalnya dibuat provinsi, kayak misalnya BPS kan sudah ada per provinsi. Papua berapa, ini berapa. Silakan Pak, saya setuju, 100% saya setuju. Nah tapi kita putusin sama-sama ya Pak ya, supaya nanti agendanya tolong ya, jadi saya akan sampaikan begitu, usulan soal BSPS, urusan ini bagaimana, nanti kita putusin sama-sama Pak. Supaya nanti kita jangan komitmen dengan apa yang kita putuskan sama-sama. Kemudian Mbak Susigo Rolanda ada ya, di Agam